Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Hadirin dan hadirat saimin saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kelima yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan pada surat An-Nisa di ayat yang ke-114. Awal ayat niki Allah Subhanahu wa taala sampun menegaskan bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak isi pembicaraan di antara manusia dalam bergaul, dalam bermasyarakat, illa man amara bi shadaqatin, kecuali apabila isi pembicaraan, diskusi, pembahasan itu mengandung tentang saling menganjurkan, saling mengajak di dalam bersedekah. Dan ini sampun kita sampaikan sedekah, macam-macam sedekah dan fadilah dari bersedekah. Kemudian yang kedua, di antara isi raos, isi pembicaraan di antara kita setelah berkaitan dengan saling mengajak untuk bersedekah, maka yang kedua adalah ma'rufin, saling mengajak untuk berbuat kebajikan, saling mengingatkan dan mengajak untuk melakukan hal yang baik, ay amal bir, perbuatan yang mengandung kebaikan. Nah, tentu pegawai yang mengandung kebaikan ini lawannya adalah pegawaian maksiat. Kemudian semi lawannya adalah, atau mirip kanca lawannya adalah pegawaian sandin bedulur, pegawai yang tidak ada manfaat. Adapun pegawaian sa solah, pegawaian sa bagus, pegawaian sa bir, niki adalah bagian dari perintah Allah dan sekaligus bagian dari cari bentuk usaha di dalam mengumpulkan bekal saya jauh menuju ke negeri akhirat. Karena itu makin kenyekan hirup di negeri dunia, kemudian sedang berjalan dan terus berjalan tanpa henti untuk menuju ke negeri akhirat. Dar qarar, negeri akhirat ini adalah negeri yang abadi. Dar qarar. Adapun dunia ini adalah darul fana, negeri terbatas, akan hancur dan sirna. Nah, kemudian ma'ruf, lawan niki adalah maksiat, saling mengajak bahkan memfasilitasi hal-hal di dalamnya kemaksiatan. Ini adalah lawan total dari pergaulan ma'ruf. Nah, sehingga bagian dari
dosa belik apabila arak sebagian dari mukmin sak petuis batur untuk melakukan perbuatan maksiat, atau apalagi memotivasi, mendorong untuk berbuat maksiat, atau termasuk adalah menyiapkan tahu bercerita tentang di situ ada kemaksiatan, maka niki adalah pegawaian pastiin sesalin li jelu akhirat, walaupun pada waktu nggawean masih merasa bahkan senang, bahkan hura-hura puas pada waktu itu. Lagu untuk hari ke depan, lebih-lebih pada hari akhirat, pasti nyesal dikilawan. Dan bagian dari hari ini silawan atau semi lawannya adalah berbicara, berbuat, mengajak untuk lakukan pegawaian sandinara dulur yang disebut dengan amal lawa, pegawaian lagu. Pegawaian lagu niki pegawaian sandin mendatangkan manfaat walaupun sekaligus tidak mendatangkan mudarat. Lagu ratu manfaat dan dinara walaupun mudarat pun masih dinara. Apabila hal niki terus menerus dilakukan samping bih umur, samping bih waktu, maka termasuk dengan rugi. Bahkan termasuk dengan sandin solah agama, din solah keislaman, sesuai maramani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda kebaikan Islam seseorang adalah mampu meninggalkan pegawaian-pegawaian atau hal-hal yang tidak mendatangkan makna, manfaat. Nah, sehingga dengan mukmin saat menggunakan akalnya dan sekaligus akal niki digunakan terus berfikir untuk masa hari ini, masa yang akan datang, masa akhirat. Tentu ndin ayak seda-eda waktu dengan pegawaian sedinara dulur. Jadi mara uni dan sekaligus bukti hirup niki sekali. Atau kadang orang mengatakan dengan kesempatan hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Nah, kalau kesempatan satu kali niki terlewatkan kemudian tidak akan kembali, rugi besar. Nah, oleh sebab itu sak solah manik Allah, sak bagus manik Allah Subhanahu wa taala adalah an yatanajau, untuk mereka bertanaji, berbicara, berdiskusi, saling mengajak, bahkan berstatement pada hal-hal mengajak kepada kebaikan. Apakah kebaikan niki adalah kebaikan kaitannya itu dengan Allah, tentang tauhid, tentang ibadah, ataukah berkaitan dengan cara bermasyarakat, perbuatan baik terkait dengan kemasyarakatan. Bagian dari hal baik, hal solah yang senantiasa terus kita saling mengingatkan dan terkait tentang masalah dunia dan kemasyarakatan adalah saling mengingatkan antar sesama mukmin, khususnya antar warga negara pada umumnya, untuk taat kepada pemimpin. Apabila pemimpin ini tentu memiliki ketetapan, aturan, anjuran, perintah yang tidak mengandung kemaksiatan, maka wajib bagi itu rakyat untuk saling mengingatkan dan kita selaku rakyat untuk taat kepada pemimpin. Ketaatan kita kepada pemimpin ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah. Ingat Allah sendiri manikan sa mukmin
ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin, apakah pemimpin niki adalah yang mengurus tentang negara, ataukah pemimpin niki yang mengurus tentang agama? Keduaan wajib ditaati selama keduanya niki tidak menyimpang dari kaidah dan ketentuan agama. Apabila mereka dua macam pemimpin niki berseliwehan kanci syariat, bertentangan dengan hukum agama, maka haram hukum tepati. Bingkang tepati. Manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi dinarak ketaatan sedikit pun, la ta'ah, sedikit pun dinarak langan tak akan taat pada perintah makhluk apabila makhluk niki memerintah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, lagu selama pemimpin niki mengajak ndik bertentangan kanci hukum agama, bahkan menjadi bagian dari pendukung untuk jalannya syariat agama, maka itu selaku rakyat konsekuensinya adalah wajib taat kepada pemimpin. Dan di antara sesama harus terus menyuarakan kemestian kita taat kepada pemimpin. Berarti lawannya adalah bagian dari perkara sandik solah, sandik bagus, apabila di antara rakyat saling memprovokasi, saling pepanas-panas antar batur untuk tidak taat kepada pemimpin, untuk apalagi memusuhi pemimpin. Niki din solah, din bagus. Nah, oleh sebab itu bagian dari isi pembicaraan adalah menciptakan suasana aman, kondusif, damai dengan cara mengajak antar sesama untuk taat dan tunduk kepada pemimpin selama pemimpin niki tidak melanggar hukum agama. Ingat, negara niki lamun milih makmur, aman, damai, maka wajib syaratnya adalah adanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyat. Apabila terjadi ketidakharmonisan hubungan antara rakyat dengan pemimpin, maka dipastikan negara ini kacau. Kacau politik, kacau pendidikan, kacau bahkan agama dan segala-galanya. Nah, oleh sebab itu agama niki menentukan posisi taat kepada pemimpin niki adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua adalah saling mengajak antar sesama untuk beramal sosial. Beramal sosial, ta'awun, tolong menolong. Maka dalam Al-Quran Allah tidak membatasi tolong menolong niki dalam berbuat baik yang hubungannya kita dengan Allah, tetapi juga hubungan baik antara kita dengan sesama. Pada manik Allah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolonglah antar kalian untuk berbuat albir. Albir niki karena di depannya ada kata takwa, maka albir niki manen adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Sedangkan at-taqwa niki adalah perbuatan baik yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah kehidupan yang tawazun, yang keseimbangan antara mengutamakan kehidupan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Maka niki di antara temanikan insyaallah Subhanahu wa taala kalam bir atau najwa ma'ruf, isi pembicaraan
isi saling ajak mengajak yang baik adalah ma'ruf, amara bi ma'ruf. Kemudian seketelun, dan ini tidak kalah pentingnya di dalam menciptakan suasana yang aman, tenang di tengah masyarakat, adalah islahin bainan nas. Islahin bainan nas, menjadi pendamai ketika terjadi pertikaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang masyarakat. Islah, memperbaiki. Apabila terjadi mukhasamah, pertentangan, perkelahian, percekcokan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk skala kecil ataupun menengah apalagi besar, maka di antara pegawai ansar solah manik Allah adalah islah, memperbaiki, menjadi muslih, orang yang memperbaiki. Tentu an-niza, percekcokan, mukhasamah, pertengkaran, pertikaian terjadi dalam skup paling kocen antara suami dan istri. Sehingga semua terjadi cekcok dan berdait-dait antara suami dan istri. Maka bagian dari pegawai yang baik itu adalah tamu ikut memberikan masukan, menjadi penengah untuk menyatukan, mempersatukan antara dua pasangan istri. Tentu dengan nasihat, dengan masukan, dengan bisa kemungkinan bisa kita berikan agar kedua pasangan dalam rumah tangga ini menjadi baik, menjadi soleh. Terjadinya cekcok di tengah keluarga terjadi, dan bahkan paling besar potensi terjadi antara suami dan istri, karena hirup bersama suami istri niki sepanjang masa dari akad nikah sampai tebelasik nyawa kurang, kemudian 24 jam mau sekek balik, boleh jadi sekek kamar, bukan boleh jadi sekek kamar, sekek bong, sekek pawon, sekek kompor, segala-gala sekek, boleh jadi sekek anduk, segala sekek. Sementara suami dan istri niki manusia yang di dalamnya ada akal, ada nafsu, ada kemilik yang boleh jadi berbeda, terjadi perbedaan. Nah, sehingga potensi terjadinya perselisihan ini sangat besar, dan wajar. Nah, maka disinilah membutuhkan ilmu dan bijaksana. Ilmu dan bijaksana. Ilmu cara menyelesaikan, bijaksana dalam menyikapi, dan tidak boleh saling mengikuti hawa nafsu. Namun masing-masing keras berjalan di atas nafsu masing-masing, maka dipastikan rumah tangga niki mustahil akan damai. Nah, kemudian datanglah pihak ketiga yang ingin memperbaiki, dan ini bagian dari perbuatan yang sangat baik. Jadi lawannya berarti mengompor-ngompori rumah tangga niki aden pecah, aden beseang. Maka niki perbuatan yang sangat mungkar. Apakah yang mengompori niki ina aman, mentoat, semeton, tetangga, mantan atau mantan beraya dan lain sebagainya? Maka niki adalah perbuatan yang sangat buruk, karena melakukan perpecahan. Kemudian baru di tingkat tetangga, kemudian tingkat mukim, kemudian boleh jadi tingkat desa, bahkan paling tinggi adalah tingkat negara.
tingkat negara. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Apabila dua kelompok dalam jumlah besar adalah dua negara cekcok, bertengkar dan terjadi peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan faslihu bainahum, maka damaikanlah di antara keduanya. Itu yang didamaikan atau pihak yang didamaikan niki harus mendengar. Dindik langsung pokok kadang-kadang sebagian dengan kena menaku jahai nasihat yang digemas darak dengar aku harap kena dindik nasihat aku maaf biasa nak nina biasa marah niki ampur biasa dindik nasihat aku digemas neleng niki din solah niki dengar dulu dengar honat nasihat, dengar honat tebing masukan, lamun kanggoan dia terima, lamun dek kanggoan dia mungkin dia gemas nindin man tengah on tak bongsang-bongsang tak macam-macam digemas berapa kena ini solah dengar nabi sebab manik Allah Subhanahu wa taala wassulhu khair, perdamaian itu adalah merupakan sikap yang paling baik, paling bagus ketika terjadi pertikaian di level yang paling rendah sampai kepada pertengahan dan paling tinggi. As-sulhu khair. Nabi maknan bahwa hidup damai, hidup tanpa masalah. Dek kena tanpa masalah artinya ada masalah tapi masalah selesai, diselesaikan. Niki adalah as-sulhu, niki adalah as-sulh, perdamaian. Maka as-sulhu khair. Dari as-sulhu niki maka akan terjadi hubungan yang baik, hubungan yang aman, hubungan yang damai. Dari hubungan yang baik dan hubungan yang damai niki akan melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan kemakmuran, akan melahirkan segala-galanya. Maka prioritas utama di tengah masyarakat adalah as-sulhu, adanya perdamaian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala manikan wa islahun bainan nas, di antara amal sasolah pegawaian sa bagus adalah bisa menjadi penengah di antara orang yang bertikai, bermukhasamah, bermunazaah. Nah, oleh sebab itu tiga hal ini menjadi bagian dari pilar untuk tegaknya sebuah negara, tegaknya sebuah mukim yang aman, damai, makmur, dan bahkan akan diberikan keberkahan oleh Allah dari langit dan bumi. Dan inilah jamaah sami rahimakumullah telu hal saya temanikan si Allah Subhanahu wa taala di antara hal niki. Kemudian sebelum akhir ayat niki Allah manikan wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azim. Insyaallah pada akhir ayat niki Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji kepada pelaku dari telu hal yang disebut oleh napi jenis keuntungan-keuntungan, napirun pahala kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bila umur sehat walafiat dan bisa kembali berkumpul di masjid niki untuk melanjutkan manik Allah pada ayat niki. Kurang lebih niki yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermakna bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.